Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mixi Buto Parakari, NIM 10320210072, Program Studi Manajemen Pendidikan, kelas C semester 1. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang telah saya buat dalam bentuk mind mapping yang saya ambil tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Baik, konsep dasar manajemen pendidikan yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar manajemen pendidikan. Di sini menurut para ahli yang saya ambil yaitu dua orang ahli, yaitu Henry Fayol dan Clough. Di sini yang pertama, Henry Fayol berpendapat bahwa manajemen sama dengan mengolah, yaitu memikirkan, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan dan mengendalikan. Dan yang kedua, Clough berpendapat bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengarahan. Nah, dari kedua ahli ini dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Baik, yang berikut yaitu fungsi manajemen dalam pendidikan. Fungsi manajemen dalam pendidikan meliputi empat hal, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengendalian atau controlling. Baik, yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut melalui sebuah proses penyusunan tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dilakukan untuk menerapkan fungsi perencanaan. Baik, aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan fungsi perencanaan meliputi yang pertama, menetapkan tujuan dan target organisasi, dan yang kedua, merumuskan strategi, dan yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan yang keempat, menetapkan standar keberhasilan. Tujuan dari ditetapkannya fungsi perencanaan diantaranya: A. Untuk memberi pengarahan, B. Untuk mengurangi ketidakpastian, C. Untuk minimalisir pemborosan, D. Untuk menetapkan tujuan dan standar. Baik, fungsi perencanaan yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang serta penetapan tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas pengorganisasian diantaranya meliputi yang pertama, menyiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan pembagian kerja yang efisien. Yang kedua, membentuk struktur organisasi yang diperlukan tentang wewenang dan mekanisme koordinasi. Dan yang ketiga, merumuskan dan menetapkan metode serta prosedur pelaksanaan tugas. Baik, fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia serta merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dan melakukan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, pengendalian atau controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Aktivitas pada fungsi pengawasan meliputi yang pertama, pengukuran dan penilaian, dan yang kedua, pemantauan dan pengendalian, dan yang ketiga, perbaikan dan pengembangan organisasi. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pengawasan antara lain tertuju kepada strategi sebagai kunci dalam pengawasan, dan yang B. harus memperoleh umpan balik sebagai bahan revisi dan mencapai tujuan. C. fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. D. memperhatikan hakikat-hakikat manusia dengan mengedepankan. Dan yang E. bersifat langsung. Baik, yang berikut ruang lingkup manajemen pendidikan.
Baik, ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama menurut wilayah kerja, dan yang kedua menurut objek garapan, dan yang ketiga menurut fungsi kegiatan, dan yang keempat manajemen sumber daya manusia, kelima manajemen keuangan dan pendidikan, dan yang keenam manajemen sarana prasarana pendidikan, dan yang ketujuh manajemen kurikulum, dan yang kedelapan manajemen peserta didik, dan yang kesembilan manajemen lingkungan pendidikan. Nah, konsep dasar manajemen pendidikan terdapat 9 hal yang telah saya sebutkan tadi dalam ruang lingkup manajemen pendidikan. Baik, yang terakhir, tujuan dari konsep dasar manajemen pendidikan yaitu yang pertama, efisien dan menggunakan sumber daya, yang kedua, efektif dalam pencapaian tujuan, dan yang ketiga, mendukung kegiatan pendidikan. Baik, terima kasih semuanya, saya ucapkan shalom. Terima kasih Ibu